Jadi, jadi seperti apa yang saya katakan tadi, ya kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Apalagi kalau kita baca firman Tuhan dari hari ke hari, dari nubuatan sampai penggenapan, itu rentangannya bisa ribuan tahun, ratusan tahun. Nah, tapi satu hal yang kita percaya, bahwa janji Tuhan, firman Tuhan, itu pasti akan digenapi. Nah, oleh sebab itu ya selain dari apa yang tadi sudah Ko Joni sampaikan, kita bersyukur dari ayat-ayat firman Tuhan ini, kita diteguhkan lagi sekali lagi bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi mari Bapak Ibu tetap pegang teguh firman Tuhan, lakukan saja bagian kita karena berkali-kali saya katakan setiap perintah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan diajarkan kepada kita, maka di balik setiap perintah itu ada janji berkat. Dan berkali-kali saya katakan kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jadi ya lakukan saja perintahnya, maka berkatnya itu otomatis. Jangan cuma jadi orang Kristen minta-minta berkat, tapi perintahnya nggak mau dilakukan. Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi dari sisi Tuhan, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Tinggal dari sisi kita, mau nggak melakukan firman-Nya. Jadi mari belajar untuk taat, belajar untuk setia. Itu kalau bicara tentang Yohanes Pembaptis, satu orang yang diutus Tuhan dengan roh Nabi Elia, artinya urapan yang ada pada Elia itu juga ada pada Yohanes Pembaptis, sehingga seperti Ko Joni tadi katakan dia seorang yang tegas untuk menegur dosa, membuat jalan orang jadi benar lagi. Tapi tujuan akhirnya adalah dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, di perikop yang kedua kita belajar bagaimana kita belajar dari Yesus. Benar-benar satu pribadi yang perlu kita belajar. Makanya kalau Bapak Ibu pernah baca di Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan dia mengosongkan dirinya. No reputation. Ya kita belajarlah. Bukan saja di Filipi 2 ayat 6, 7, 8 itu katakan sehingga dia taat sampai mati. Dia melepaskan haknya, dia mengosongkan dirinya. Bukan hanya waktu di momen dia mau disalibkan. Tapi memang sejak dia mau datang saja ke dalam dunia, itu artinya kan Yesus sudah melepaskan haknya sebagai Allah. Dia meninggalkan segala kemuliaannya, turun dalam dunia, dalam kehinaan. Itu dia sudah mengosongkan dirinya, melepaskan haknya. Terus di pasal ini kita lihat waktu dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Padahal di ayat-ayat sebelumnya Yohanes Pembaptis dengan jelas katakan, aku membaptis kalian dengan air, tapi setelah aku akan datang orang membaptis kamu dengan api. Dan gak lama kemudian datanglah Yesus. Dan Yohanes Pembaptis ketika Yesus minta dibaptis, Yohanes Pembaptis katakan, aku yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Tapi apa yang kita bisa belajar? Yesus mengosongkan dirinya. Yesus merendahkan hatinya. Tujuannya jelas Bapak Ibu. Kerendahan hati kita itu jelas tujuannya supaya memuliakan Tuhan. Nah ini yang berkali-kali firman Tuhan harus ingatkan. Makanya berkali-kali saya harus ngomong, saya ini udah nggak punya harga diri lagi. Harga diri saya sudah ditebus di kayu salib. Setiap kita harus belajar seperti Yesus, merendahkan hati. Bukan rendah diri Bapak Ibu ya, merendahkan hati. Walaupun kadang orang ngomong, Pak kalau rendah hati nanti diinjak-injak orang. Loh, namanya rendah hati, memang tempatnya udah di posisi paling rendah. Tapi ingat tujuannya itu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan yang berkata, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Ya kembali hidup ini pilihan di tangan kita Bapak Ibu. Engkau mau rendah hati dan ditinggikan Tuhan, atau engkau merasa kalau rendah hati engkau diinjak-injak orang, sehingga engkau berusaha meninggikan diri supaya nggak diinjak orang. Tapi ingat, kalau engkau meninggikan diri, menyombongkan diri, itu Tuhan tentang.
Jadi keputusan di tangan kita, Bapak Ibu. Keputusan di tangan kita. Firman Tuhan itu kan manual booknya kita, buku manual kita. Yang berkali-kali saya katakan, yang baik yaitu yang harus kita lakukan. Ada contoh-contoh yang dicatat di Alkitab, itu jadi peringatan bagi kita untuk kita nggak lakukan, ya jangan lakukan. Tapi keputusan di tangan kita, Bapak Ibu. Tapi doa saya adalah Bapak Ibu semakin mengerti firman Tuhan, semakin memahami firman Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus sehingga menerima firman Tuhan itu lebih jernih, tidak berdasarkan pikiran manusia yang terbatas. Sehingga banyak orang mulai mengkotak-kotakkan, oh kalau ini cocok nih untuk aku. Kalau ini nggak seperti itu. Saya berdoa setiap kita memiliki tanah hati yang subur, tanah hati yang lemah lembut, yang rendah hati, yang mau dibentuk, yang mau diajar. Dan kita belajar hari ini dari Yesus. Dia rendah hati. Walaupun dia Tuhan, dia mengosongkan diri. Yohanes Pembaptis katakan harusnya aku dibaptis. Enggak. Biarlah ini terjadi. Sekali lagi tujuannya jelas. Supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Karena memang hidup ini bukan tentang kita. Ini kalimat yang berkali-kali juga saya katakan. Hidup bukan tentang kita. Hidup itu tentang Tuhan dipermuliakan. Dan bagaimana caranya? Hiduplah bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Sekali lagi, hari Minggu yang lalu saya sudah sampaikan khotbah. Perjanjian lama itu kalau saya kasih judul itu kegagalan manusia untuk bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, seharusnya kita bisa dan pasti bisa. Kenapa? Ya satu, karena kita tahu iblis tipu dayanya nggak berubah dari dulu. Modelnya sama. Masa kalau dengan modus yang sama kita masih ketipu lagi, untuk gagal lagi? Kan enggak, Bapak Ibu. Yang kedua, Yesus sudah memberikan contoh teladan untuk mengalahkan tipu daya iblis dengan firman, kerendahan hati. Dan yang ketiga, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada parakletos itu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, kita pasti mampu, pasti bisa. Karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi mari terus buka hati, lemah lembut, rendah hati, supaya firman itu terus menguatkan, meneguhkan, dan mengarahkan hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih untuk Ko Joni. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Hari ini Ko Acin yang berdoa ya. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, nanti Ko Acin yang akan berdoa dan akan ditutup oleh Ko Joni. Silakan. Mari kita satu dalam doa pagi ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat kesempatan kami Tuhan untuk sama-sama koram Dio Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman Tuhan pagi ini Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan fokus pada setiap firman-Mu Tuhan, bukan pada apapun yang kami alami Tuhan. Karena setiap firman-Mu atau perkataan-Mu Tuhan pasti Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus menjadi fokus kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan terima kasih buat Ko Joni yang dalam bagian firman Tuhan. Bila Tuhan memberkati hidupnya Tuhan. Tuhan pakai dia lebih dari Tuhan. Perluas kapasitas hatinya Tuhan. Tuhan berkati mimpi-mimpinya Tuhan. Bila itu tercapai dalam kehendak Engkau ya Tuhan. Dan juga Bapak berkati istri dan anak-anaknya Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kesembuhan Pak Hayong Tuhan, pemulihan-Mu sempurna Tuhan buat Pak Hayong Tuhan. Dari ujung rambut hingga ujung kaki ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, biar-Mu menyembuhkan Tuhan. Dan juga Bapak kami juga berdoa Tuhan buat Pak Abi ya Tuhan. Biarlah pemulihan juga sempurna Tuhan buat Pak Abi Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu dan pengetahuan-Mu Tuhan dalam proses pemulihan yang sempurna itu Tuhan. Tuhan berikan hikmat dalam menjaga makan dalam apapun Tuhan sehingga prosesnya boleh sembuh total di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan buat Ibu Dorcas Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Tuhan memberkati
Tuhan juga pemulihan-Mu sempurna Tuhan buat Ibu Dorcas Tuhan. Setiap apapun yang jalani Tuhan buat kemo Tuhan, Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Ibu Dorcas ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapak buat kami semua yang hadir dalam keramdian Tuhan. Bila Tuhan juga menyertai kami Tuhan, Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bila kami mengalami beban yang berat, bila Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Yang sakit, bila Tuhan tolong sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam setiap pengumuman bila kami terus mengandalkan Engkau. Dan juga Tuhan kami juga berdoakan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan buat setiap pemimpin yang ada Tuhan, Tuhan berikan hikmat Tuhan mereka dalam mengambil keputusan Tuhan. Bila setiap hikmat yang mereka ambil Tuhan, boleh mensejahterakan rakyat Indonesia ini Tuhan. Dari pemimpin yang ada Tuhan, presiden, wakil presiden hingga jajaran terendah Tuhan, Kau buat Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih buat setiap penyertaan dan pelindungan-Mu pada kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu selalu menyertai dan menuntun kami. Serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam perlindungan dan penyertaan. Biarlah kasih karunia dan kebaikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Hujan daerah di Bengkulu, di Jambi. Kemarin kalau hujan